Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatika Yunus. Jadi saya akan menjelaskan tujuan saya untuk membuat video ini, yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Nurul Askia, SPD, MPD. Jadi tugas saya itu untuk mengidentifikasi masalah, dan kami diberikan pilihan untuk identifikasi masalah antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Jadi di sini saya akan mengidentifikasi masalah di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi di sekolah SDN 184 Pinrang, di mana saya menemukan permasalahan yang terjadi pada kelas 4 SD, yaitu adanya siswa yang dalam pemahamannya sangat terlambat. Padahal si anak didik ini sudah menduduki kelas 4 SD. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya, saya akan mewawancarai wali kelas 4 SD tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu wali kelas 4 SD yang telah saya observasi anak didiknya. Kemudian saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan identitasnya terlebih dahulu sebelum sesi wawancara dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Saya wali murid kelas 4 di UPT SD 184 Pinrang. Nah guys, itu tadi identitas dari Ibu wali kelas 4 SD. Kemudian kita buka sesi wawancara. Pertama, saya ingin bertanya, apa penyebab sehingga anak didik Ibu mengalami keterlambatan pemahaman dalam pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk peserta didik yang mengalami keterbelakangan soal pemahaman ini, beberapa penyebabnya diantaranya karena mereka kurang fokus dalam proses belajar mengajar. Nah, anaknya ini termasuk ke dalam kategori anak hiperaktif, sehingga ketika saya memberikan penjelasan di depan, dia akan ribut bersama dengan teman sebangkunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada mata pelajaran memang yang dia tidak sukai. Nah, ada beberapa pelajaran yang mereka tidak kuasai, seperti contohnya matematika dan kurangnya literasi. Yang ketiga, itu dia tidak bisa mengerjakan soal. Dia mengalami kesulitan dalam memahami apa makna atau arti dari soal tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana caranya Ibu mengatasi anak yang seperti itu? Nah, strategi apa yang Ibu terapkan? Ya, untuk strategi pembelajaran untuk anak yang kurang dalam pemahaman itu biasanya kita kasih pendekatan. Nah, kemudian kita juga menyiapkan media-media yang beragam di dalam kelas. Contohnya mading. Nah, mading itu harus diisikan dengan informasi yang sesuai dengan pembelajaran, karena itu akan menarik anak-anak untuk fokus literasinya. Yang kedua, itu kita menyiapkan media visual dan juga audio sebagai pelengkap pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan antara pertemuan awal hingga saat ini? Oke, tentunya ada perubahan yang sangat signifikan dari awal sampai sekarang ya. Yang awalnya mereka itu malu, sekarang sudah percaya diri untuk tampil di dalam kelas ketika ada diskusi. Yang kedua, tingkat literasi dan numerasinya juga sudah sangat bagus, dan mengerjakan soal juga mereka sudah paham, walaupun hampir semua soal itu tidak dijawab dengan benar, tapi sudah ada. Jadi kembali lagi ke keterlambatan pemahaman, apakah di kelas 1, 2, dan 3 itu tidak cukup untuk memberikan pemahaman dasar kepada si anak? Ya, untuk kelas 1, 2, 3, dan 4 itu memang sudah berfokus pada literasi dan numerasi anak. Cuma beberapa tahun terakhir ini karena kita mengalami corona, jadi anak ini hanya belajar di rumah. Nah, cuma kita sebagai guru juga tidak bisa memfokuskan anak 24 jam untuk belajar. Nah, jadi mungkin itu yang menyebabkan sehingga anak ini mengalami keterbelakangan soal pemahaman. Nah, kemudian ada juga beberapa karena mereka itu lebih suka bermain game daripada belajar. Itu yang menyebabkan sehingga anak itu kurang motivasinya untuk memahami setiap pembelajaran yang ada. Baik, untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu bagaimana hubungan Ibu dengan orang tua siswa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan guru dengan orang tua itu sangat baik, apalagi ini tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Ya, otomatis harus ada keterlibatan antara kedua pihak, baik orang tua maupun guru. Nah, cara penanganannya ini kami selalu mengkomunikasikan bersama dengan wali murid apa saja kendala yang kami hadapi ketika mengajar anak-anaknya. Nah, kemudian kami juga membuat satu grup, di mana grup itu berisikan wali murid, dan kami akan mengontrol apa saja yang menjadi kendala kami di situ. Nah, kemudian sekolah juga sudah membentuk yang namanya komite guru dan juga wali murid untuk mengadakan pertemuan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan anak ini baik dalam bidang literasi maupun numerasinya. Dan kemudian pertemuan ini memang cukup terkendala karena kita lihat sendiri wali murid ini punya kesibukannya tersendiri. Namun kita tetap mengkonfirmasi apabila terjadi kendala baik dalam proses belajar maupun di luar dari itu. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara, apalagi ini waktu libur. Baik, jadi solusi yang dapat saya berikan kepada siswa yang mengalami keterlambatan pemahaman, apalagi sudah menduduki kelas 4 SD, yaitu mungkin siswa dapat diberikan metode pengajaran yang beragam. Seperti bahasa wali kelasnya, bahwa dengan memberikan metode pengajaran yang beragam dapat membantu siswa memahami materi dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian pembelajaran individual juga termasuk solusi agar siswa ini pemahamannya bertambah. Dan waktu pembelajaran individual itu dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dengan lebih mendalam atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh siswa. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.